PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mister DIY mampu mencatat laba bersih yang melonjak 35,5% per kuartal 1 2026 menjadi 306,5 miliar rupiah, menegaskan ketahanan model bisnis retail berbasis harga terjangkau di tengah konsumen yang makin selektif dalam berbelanja. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Daya Intiguna Yasa Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 35,5% pada kuartal 1 tahun ini menjadi 306,5 miliar rupiah. Ekspansi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan di mana sepanjang kuartal 1 perseroan membuka 56 toko baru sehingga total jaringan mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mister DIY mampu mencatat laba bersih yang melonjak 35,5% per kuartal 1 2026 menjadi 306,5 miliar rupiah, menegaskan ketahanan model bisnis retail berbasis harga terjangkau di tengah konsumen yang makin selektif dalam berbelanja. Direktur Utama Perseroan Edwin Chiah mengatakan, kinerja tersebut ditopang oleh lonjakan pendapatan sebesar 31% secara tahunan menjadi 2,4 triliun rupiah, seiring dengan ekspansi agresif dan penyesuaian strategi produk yang relevan dengan perubahan perilaku belanja masyarakat. Ekspansi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan. Sepanjang kuartal 1 2026, Perseroan membuka 56 toko baru sehingga total jaringan mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia. Langkah ini memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat aksesibilitas di berbagai wilayah, terutama di tengah penetrasi retail modern yang masih rendah di kota Tier 2 dan Tier 3. Dari sisi profitabilitas, laba bersih Perseroan mencapai 306,5 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, naik dari 226,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga ditopang oleh pengelolaan biaya yang lebih efisien. Direktur sekaligus Chief Financial Officer Perseroan, Rika Juniati Tanzil, mengatakan fondasi keuangan yang kuat menjadi penopang ekspansi berkelanjutan. Kedepan, Perseroan melihat ruang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama dari perluasan jaringan dan peningkatan penetrasi di luar kota besar, seiring kebutuhan produk rumah tangga terjangkau yang terus meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. Asian Development Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik akibat dampak konflik di Timur Tengah yang terus menekan harga energi dalam aktivitas ekonomi. ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7% pada tahun 2026 dan 4,8% pada tahun 2027 dan dari sebelumnya masing-masing 5,1%. Di saat yang sama proyeksi inflasi kawasan direvisi naik menjadi 5,2% pada tahun 2026 dari sebelumnya 3,6%. Presiden ADB Masato Kanda menyebut revisi ini sebagai penyesuaian signifikan yang mencerminkan dampak luas perang terhadap ekonomi global. Lonjakan harga energi akibat konflik dinilai telah memperketat kondisi keuangan global serta menekan aktivitas ekonomi di berbagai negara berkembang di Asia. ADB memperingatkan jika konflik semakin memanas, dampak terhadap ekonomi kawasan bisa lebih besar. Dalam skenario terburuk, jika harga minyak melonjak dan bertahan tinggi, pertumbuhan di Asia dapat melambat menjadi 4,2% pada tahun 2026 dan turun lagi ke 4% pada tahun 2027. Sementara itu, inflasi berpotensi melonjak hingga 7,4% pada tahun ini memperburuk tekanan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. PT Era Media Sejahtera Tbk membukukan lonjakan laba bersih pada kuartal 1 2026 di tengah pendapatan yang relatif stagnan. Perseroan mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar 4,32 miliar rupiah, melonjak 246,23% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja positif ini ditopang oleh strategi efisiensi serta kontribusi pendapatan lain-lain. Secara lebih rinci, laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 7,59 miliar rupiah, meningkat signifikan dari kuartal 1 2025. Dari sisi operasional, segmen periklanan masih menjadi kontributor utama dengan pendapatan 26,97 miliar rupiah. Perseroan juga mulai memetik kontribusi dari lini bisnis merchandise sebesar 2,07 miliar rupiah, serta acara dan pameran senilai 1,32 miliar rupiah. Sebaliknya segmen jasa konsultasi mengalami penurunan tajam dengan pendapatan hanya 382,58 juta rupiah.
Ya, kinerja PT Prodia Widya Husada Tbk melonjak tajam di awal tahun 2026. Permintaan tes kesehatan yang tetap tinggi menjadi penopang utama pertumbuhan laba perseroan. PT Prodia Widya Husada Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 150,1% secara tahunan pada kuartal pertama 2026 menjadi 17,9 miliar rupiah. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang mampu menjaga profitabilitas perusahaan. Pendapatan Prodia tercatat mencapai 501,4 miliar rupiah atau tumbuh 3,8% secara tahunan. Pertumbuhan didorong oleh permintaan tes rutin dan tes esoterik yang terus meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Meski beban pokok pendapatan ikut naik, efisiensi operasional tetap menjaga kinerja keuangan perseroan. Kedepan Prodia mengakselerasi strategi melalui penguatan ekosistem digital, pengembangan precision medicine, serta ekspansi layanan klinik khusus. Didukung kondisi keuangan yang solid dan arus kas yang terjaga, perseroan optimistis menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika global. Berbagai sumber IDX Channel. The Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran 3,5 sampai dengan 3,75% pada pertemuan periode April 2026. Keputusan terbaru The Fed ini sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan tidak akan ada perubahan pada suku bunga acuan. The Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan periode April 2026. Melalui Federal Open Meeting Committee, pejabat The Fed menetapkan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran 3,5 sampai 3,75%. Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan tidak akan ada perubahan pada suku bunga acuan. The U.S. economy has been expanding at a solid pace. While job gains have remained low, the unemployment rate has been little changed in recent months. Inflation has moved up and is elevated, in part reflecting the recent increase in global energy prices. Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward our maximum employment and 2% inflation goals. Developments in the Middle East are contributing to a high level of uncertainty about the economic outlook, and we will remain attentive to risks to both sides of our dual mandate. Dalam pertemuan tersebut, suara terpecah untuk mempertahankan suku bunga. Pasalnya, para pejabat juga bergulat dengan dampak kebijakan dari inflasi dan menunggu transisi kepemimpinan di Bank Sentral. Di tengah ekspektasi akan pemungutan suara rutin untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil, FOMC justru terpecah menjadi 8-4 dengan para pejabat menyampaikan alasan yang berbeda untuk pemungutan suara mereka. Gubernur Stephen Mnuchin seperti yang telah dilakukannya sejak bergabung dengan Bank Sentral pada September 2025 menyatakan perbedaan pendapat dan mendukung pemotongan 1/4 poin persentase. 3 suara yang tidak setuju mempertahankan suku bunga lainnya berasal dari Presiden Regional Beth Hammack dari Cleveland, Neil Kashkari dari Minneapolis, dan Lori Logan dari Dallas. Mereka menyatakan setuju dengan penangguhan tersebut tetapi tidak mendukung dimasukkannya bias pelonggaran dalam pernyataan tersebut saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa update dari bursa global dari Wall Street yang berakhir variatif pada perangan di hari Rabu di tengah tekanan dari lonjakan harga minyak, kebijakan The Fed terbaru yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, serta rilis laporan keuangan sejumlah raksasa teknologi. Data selengkapnya di perdagangan di hari Rabu, Dow Jones Industrial Average yang ditutup melemah 0,57% ke level 48.861. Kemudian indeks S&P 500 yang turun tipis 0,04% ke 7.135 dan Nasdaq Composite yang masih mampu menguat 0,04% tipis saja ke level 24.673. Dan sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah dan menyentuh level terendah dalam 3 pekan seiring kombinasi hasil kinerja emiten yang beragam serta data ekonomi yang menunjukkan dampak signifikan dari perang Iran terhadap perekonomian kawasan. Stoxx 100 yang ditutup turun ke level 602,96, DAX Jerman menyusut 0,27% ke 23.954 dan FTSE 100 Inggris turun 1,16% ke level 10.213.